Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftiatul Adila. Saya dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya akan mempresentasikan modul 4, 5, dan 6. A. Ragam sistem operasi. Sistem operasi dalam bahasa Inggris disebut dengan operating system OS, merupakan perangkat lunak bertindak sebagai antarmuka pengguna komputer, perangkat keras komputer, serta mengontrol pelaksanaan semua jenis pemrograman. 1. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi dibagi menjadi 3 sudut pandang. A. Sudut pandang pengguna. B. Sudut pandang sistem. C. Sudut pandang tujuan. 2. Sejarah sistem operasi. Menurut Tanebau, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi dalam 4 generasi. A. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. B. Generasi kedua 1955 sampai 1965. C. Generasi ketiga 1965 sampai 1980. D. Generasi keempat pasca 1980-an. Saya akan memperlihatkan empat generasi tersebut. 3. Layanan sistem operasi. Menurut Tanebau, sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut. A. Pembuatan pemrograman. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu berikut. Para pemrograman untuk menulis pemrograman. B. Eksekusi pemrograman. Instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama perangkat, masukkan, keluar, dan berkas harus diinisialisasi serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Pengaksesan I atau O device. Sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrograman dapat berpikir sederhana dan perangkat pun. D. Pengaksesan terkendali terhadap berkas disediakan mekanisme proteksi terhadap dapat diperoperasikan berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. E. Pengaksesan sistem. Pada pengaksesan digunakan bersama shared system. Pengaksesan sistem mengacu pada kemampuan sistem operasi untuk mengizinkan beberapa pengguna atau proses untuk mengakses dan menggunakan sumber daya sistem secara bersamaan. F. Pengaksesan menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakaian serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perbuatan sumber daya. G. Deteksi dan pemberian tanggapan pada kesehatan. Jika permasalahan muncul pada sistem komputer, maka sistem operasi harus memberikan tanggapan dan penjelasan kesalahan yang terjadi serta dampak terhadap aplikasi yang sedang berjalan. H. Outputting sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik menggunakan pemrograman monitor parameter kinerjawan. 4. Komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi terdiri atas 4 komponen utama, yaitu manajemen proses, manajemen memori, manajemen sistem berkas, dan manajemen input atau output.
A. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membentuk beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugas. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat masuk atau keluar. I atau O. Sistem operasi mengoleksikan berbagai sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses. Contoh-contoh proses pemrograman. 1. Membuat dan menghapus proses penggunaan dan sistem operasi. 2. Menunda atau melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. 5. Menyediakan mekanisme untuk penanganan dialog. B. Manajemen memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses dan datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masuk keluar. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori sebagai berikut. 1. Menjaga trace dari memori yang sedang digunakan dan siap yang menggunakan. 2. Memiliki program yang akan di-load ke memori. C. Manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas mempresentasikan pemrograman dan data. Berkas dapat lainnya. Contoh manajemen sistem berkas. Sistem operasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut. 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary stroke. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan dan permanen non-volatile. D. Manajemen input atau output. Manajemen input atau output sering disebut juga dengan device manager. Sistem operasi menyediakan device yang umum sehingga operasi masuk atau keluar dapat seragam atau pembuka, pembaca, penulis, dan penutup. Berikut komponen sistem operasi untuk sistem masuk atau keluar. 1. Penayangan, yaitu menampung sementara data dari ke perangkat masuk ke keluar. 2. Spooling, yaitu komponen sistem operasi yang melakukan penjadwalan pemakaian. 3. Menyediakan driver, yaitu komponen sistem operasi yang dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masuk atau keluar tertentu. 5. Jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi desktop dan sistem operasi mobil adalah dua sistem operasi yang sering digunakan. Sistem operasi perangkat lunak yang mengatur dan mengelola operasi pada komputer desktop. Sistem operasi mobil adalah sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat mobil seperti ponsel pintar, smartphone, tablet, smartwatch, dan perangkat mobil lainnya.
A. Sistem operasi berbasis desktop. Microsoft Windows. Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tahun 1975 di Albuquerque, New Mexico. Pada awal-awal berdirinya, Microsoft tidak langsung mengeluarkan sistem operasi berbasis GUI. Sistem operasi Windows merupakan perkembangan dari MS-DOS, sebuah sistem operasi berbasis modul teks dan Command Line atau CLI. Command Line Interface. Windows berbasis GUI mulai diterbitkan pada tahun 1985 yang bernama Windows 1.0. 2. MacOS. Macintosh Operating System adalah operasi GUI Graphical User Interface yang dirancang untuk mengoperasikan komputer Macintosh. Sistem operasi Mac dikembangkan oleh Steve Jobs pada tahun 1984 pada komputer Lisa. Steve Jobs juga menjadi pendiri dari perusahaan Apple yang memasarkan sistem operasi ini hingga sekarang. Sistem operasi Mac telah mendapatkan versi terbarunya, yaitu Mac 13 dengan nama Ventura yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. 3. Linux. Linux diucapkan Linux adalah jenis sistem operasi open source yang kode pemrogramannya source code, dapat dimodifikasi dan didistribusikan tanpa memerlukan lisensi. Sistem operasi Linux dikembangkan oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Linux dirilis pada tahun 1991, di mana awalnya sistem operasi Linux dikembangkan sebagai hobi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara luas. B. Sistem operasi berbasis mobil. 1. Symbian OS. Symbian OS adalah sistem operasi tidak bebas yang dikembangkan oleh Symbian Ltd dan kemudian diakuisisi oleh Nokia pada tahun 2008. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk perangkat seluler dan menjadi salah satu sistem operasi paling populer pada era telepon seluler sebelum munculnya iOS dan Android. 2. BlackBerry OS. BlackBerry OS merupakan sistem operasi perangkat mobil yang diciptakan oleh perusahaan RIM, Reading in Motion, yang berasal dari Kanada. Smartphone BlackBerry yang menggunakan OS ini sempat booming sebelum adanya Android dan iOS. Pada tahun 2008, BlackBerry mencapai puncak kejayaan di Indonesia. 3. Windows Phone. Windows Phone adalah sistem operasi mobil yang diciptakan oleh perusahaan Microsoft. Windows Phone OS resmi dirilis pada tahun 21 Oktober 2010 dan Windows Phone menciptakan antarmuka pengguna baru dengan bahasa desain modern style UI. 4. Apple iOS. Apple merilis sistem operasi mobil pertama kali pada tanggal 29 Juni 2007 yang menjadi salah satu sistem operasi mobil yang paling populer di dunia. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Apple dan dirancang khusus untuk perangkat iPhone, iPad, dan iPhone Touch. Android. Sistem operasi Android dikembangkan pada tahun 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miner,
Chris Witt dan Nick Searching dengan mendirikan perusahaan Andrew Inc. di California pada tanggal 17 Agustus 2005. Google meminang perusahaan ini dan pada tanggal 22 Oktober 2008 muncul ponsel seluruh komersial HTC Dream dan menggunakan sistem operasi Android. 6. Harmonious. Harmonious adalah sistem operasi in-house yang dikembangkan oleh Huawei. Harmonious dirancang sebagai sistem operasi berbasis mikrokernel yang dapat berfungsi di berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, wearable, televisi pintar, dan perangkat iOS. 7. Kios. Kios adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk fitur ponsel atau ponsel dengan fungsi dasar, namun memiliki beberapa fitur pintar. Sistem operasi ini merupakan turunan dari proyek Firefox OS yang telah dihentikan oleh Mozilla. B. Basis data. Basis data atau database berasal dari kata basis data. Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang atau tempat berkumpul. 1. Manfaat basis data. A. Data yang tidak stabil, redundansi. Waktu yang panjang mengakibatkan terjadinya beberapa bagian data mengalami pengendaan pada file-file yang berbeda. B. Kesulitan mengakses data. Timbulnya kesulitan untuk mengakses data secara bersamaan. C. Isolasi data untuk standarisasi. Sulitnya dalam menulis pemrograman aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data. D. Masalah keamanan security. Keamanan data dapat diatur melalui program yang dibuat oleh pemrograman dengan memanfaatkan fasilitas keamanan dari sistem operasi. E. Masalah integrasi kesatuan. Manajemen basis data berisi file yang dapat saling berrelasi. Masalah utama adalah bagaimana hubungan antara file tersebut terjadi. F. Masalah independen data. Perintah-perintah dalam sistem manajemen basis data untuk digunakan seperti ketika ingin melihat data cukuplah dengan perintah use, hendak menambah data cukup dengan append. 2. Sistem basis data. Sistem basis data berbeda dengan basis data pada umumnya. Sistem basis data merupakan cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan basis data. DBMS memiliki manfaat yaitu A. Memungkinkan pengguna untuk membuat basis data baru dan menentukan skema basis data. B. Memberikan penggunaan kemampuan untuk meminta data dan 3. Struktur query language SQL. SQL adalah bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Berikut jenis-jenis SQL berdasarkan kegunaannya. 4. Operasi dasar basis data. Setiap basis data pada umumnya dibuat untuk mewakili semesta data yang spesifik. 5. Basis data relation. Basis data relation adalah kumpulan titik data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya di antara titik tersebut. Tabel. A. Tabel. Tabel disebut juga dengan relation atau file. Relasi dalam tabel memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Nama relasi yang digunakan dalam suatu basis data haruslah berbeda satu dengan yang lainnya. 2. Masing-masing atribut suatu relasi terdiri atas simpel atribut dan bernilai tunggal. 3. Masing-masing atribut dalam suatu relasi memiliki nama yang unik atau berbeda dengan lainnya. 4. Semua nilai dari suatu atribut haruslah berasal dari domain yang sama. 5. Tidak ada tuple, kumpulan nilai atau dalam satu baris yang ganda. 6. Tuple boleh tidak berurutan. 7. Atribut yang tidak perlu
berurutan. 8. Semua elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. B. Atribut kolom yang terdapat dalam suatu tabel tidak boleh memiliki nama yang sama. C. Baris atau tuple berisi data dari sebuah. 6. Menggunakan DBMS Microscope Access. Dalam Microscope Access terdapat dua cara utama untuk membuat basis data, yaitu dengan desain views dan dataset views. 7. Membuat query di Microscope Access. Query adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam database dengan tujuan untuk melakukan tugas tertentu. Ketika seseorang menggunakan query, dia akan bertanya kepada database, kemudian database akan merespon dengan informasi yang diminta. C. Pengelolaan aset. Pengelolaan aset dalam mengembangkan game adalah proses penting yang melibatkan pembuatan, pengelolaan, dan integrasi berbagai pengembangan perangkat lunak dan game. 1. Tools pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dan game telah didukung oleh berbagai tools dan platform yang mempermudah proses pembuatan, pengujian, dan distribusi produk tersebut. Mengembangkan perangkat lunak dan game membutuhkan tools untuk membantu membuat program tersebut. Mengembangkan program perangkat lunak atau game biasanya development dan game development membutuhkan jenis tool yang berbeda. A. Penggunaan tipe data. Tipe data adalah jenis data yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikenal dan diolah oleh komputer. Pengenalan tentang tipe data telah dipelajari pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan mempelajari cara menggunakan tipe data pada suatu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam latihan adalah bahasa C++. 1. Menggunakan tipe data dasar. Tipe data dasar yang biasanya digunakan dalam bahasa C++ yaitu int, double, float, char, bool, dan datem. Perhatikan dan pelajari penerapan tipe data tersebut. A. Penggunaan tipe data int. Tipe data int atau integer sering dimanfaatkan untuk melakukan perhitungan aritmatika dan perbandingan. Tipe data int adalah tipe data bilangan bulat. B. Penggunaan tipe data double. Tipe data double adalah tipe data untuk menampilkan nilai pecahan seperti 3.14,0.008, 13.24, dan lainnya sebagai. C. Penggunaan tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang mampu menyimpan data bilangan real atau pecahan. D. Penggunaan tipe data char. Tipe data char digunakan untuk menampung satu karakter baik huruf, angka, simbol, atau karakteristik khusus lainnya. E. Penggunaan tipe data bool. Tipe data bool digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. F. Penggunaan tipe data datme. Tipe data datme digunakan untuk menyimpan informasi tentang tanggal dan waktu, tempat, data tim, kemungkinan. 2. Menggunakan tipe data bentukan. Tipe data bentukan terdiri atas string, array, record, dan lainnya sebagainya. Berikut penerapan beberapa tipe data bentukan pada bahasa pemrograman C++. A. Penggunaan tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. Ketika membuat variabel dengan tipe data string, maka variabel tersebut akan menyimpan lokasi memori. B. Menggunakan tipe data array. Tipe data array adalah tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. C. Menggunakan tipe data record. Tipe data record adalah jenis tipe data yang memungkinkan pengelompokan beberapa elemen pada
elemen yang berbeda jenis menjadi satu kesatuan. 3. Operator. Operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap satu atau lebih operasi nilai atau variabel. A. Operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan dalam matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. B. Operator perbandingan. Operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih nilai yang memiliki tipe data yang sama. C. Operator logika. Operator logika adalah operator yang dilakukan untuk melogikakan dua atau lebih kondisi. B. Struktur sekuensi. Adapun karakter struktur sekuensi yaitu 1. Urutan linear, 2. Tidak ada percabangan dan pengulangan, 3. Keterbatasan dalam fleksibilitas. C. Struktur kontrol percabangan. Struktur kontrol percabangan adalah struktur yang menggunakan kondisi dalam menjalankan aksi sehingga memungkinkan akan adanya instruksi tidak dijelaskannya karena kondisi persyaratan tidak terpenuhi. D. Struktur kontrol perulangan. Struktur kontrol perulangan adalah struktur kontrol yang mengatur sekumpulan perintah untuk dijalankan secara berulang. 1. Perintah for. Perintah for adalah perulangan yang sudah diketahui beberapa jumlah perulangan yang akan dilakukan. 2. Perintah while. Perintah while adalah perulangan dalam pemrograman yang dilakukan selama kondisi persyaratan terpenuhi. 3. Perintah do while. Perintah do while adalah struktur kontrol perulangan selama kondisi bernilai atau terpenuhi, maka perulangan akan terus berjalan. E. Struktur data. Struktur data adalah konsep penting dalam pemrograman komputer yang mengatur dan menyimpan data dengan cara tertentu sehingga data tersebut dapat diakses dan dimanipulasi. 1. Struktur data statis. Struktur data statis adalah jenis struktur data di mana ukuran dan bentuknya telah ditentukan pada saat kompilasi sehingga tidak dapat diubah selama runtime. 2. Struktur data dinamis. Struktur data dinamis adalah struktur data yang elemen datanya tersusun secara sekuensi linear dan kapasitasnya tidak tetap dinamis. 3. A. Pengenalan BPO. Pada dasarnya komputer merupakan alat untuk menyimpan dan memproses data. Komputer terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. 1. Pentingnya pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek penting untuk dipelajari oleh pelajaran pemrograman karena konsep pemrograman berorientasi A. Memiliki kemampuan, B. Mempercepat waktu pengembangan, C. Mendukung kerjasama tim pada pemrograman, D. Mudah kerjasama tim pada pemrograman. 2. Perbedaan BPO dengan pemrograman tertekstur. Pemrograman berorientasi objek BPO memiliki beberapa perbedaan utama dengan paradigma pemrograman lainnya seperti pemrograman tertekstur atau prosedural. B. Penerapan kelas, objek, metode, dan package. Pemrograman berbasis objek PBO adalah pemrograman yang menggunakan konsep objek. Kelas adalah cetak biru blueprint dari objek atau dengan kata lain
Sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Berikut penjelasan tentang elemen-elemen dalam kelas. A. Nama. B. Atribut data. C. Konstruktur. D. Metode. 2. Objek. Objek adalah gabungan antara beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja bersama-sama dan tidak dapat dipisahkan. A. Membuat objek. Untuk menciptakan objek dari suatu kelas harus diawali oleh nama kelas, kemudian dilanjutkan nama objek. B. Akses atribut dan metode. Setelah objek dibuat, selanjutnya dapat mengakses atribut metode pada objek tersebut dengan menggunakan operator titik. 3. Metode. Metode adalah prosedur yang diprogramkan yang didefinisikan sebagai bagian dari sebuah kelas dan tersedia untuk setiap objek. A. Modifier. Modifier adalah kata kunci. B. Tipe nilai kebalikan. Tipe nilai kebalikan adalah tipe data yang akan dikembalikan oleh metode. 3. Nama metode. Nama metode adalah dari metode di mana dalam bahasa C++ penamanya harus mengikuti aturan penama indefinite. D. Parameter masukan. Parameter masukan adalah variabel yang digunakan untuk menerima input atau data dari panggilan metode. 4. Package adalah sebuah cara untuk mengorsisi kode dalam bentuk kelompok, terstruktur, dan terorganisasi. C. Macam-macam akses modifier. Akses modifier dalam pemrograman berorientasi objek adalah hak akses yang diberikan kepada variabel, metode, atau kelas untuk mengatur tingkat aksesibilitasnya. 1. Privat akses modif. 2. Protect akses modif. 3. Public akses modif. D. Karakter BPO. Karakter BPO adalah pilar-pilar konseptual yang tidak hanya menggambarkan cara kerja BPO tetapi juga mengutrikan nilai dan manfaat yang diperoleh dari menerapkan pendekatan di dalam proses pengembangan perangkat lunak. 1. Enkapsulasi. Enkapsulasi atau pengapsulan adalah pembuatan properti menjadi modifier privat. 2. Interface. Interface adalah sebuah konsep yang memungkinkan untuk mendefinisikan sebuah set dari metode. 3. Pewaris. Pewaris adalah salah satu konsep kunci dalam perbandingan pemrograman. Membuat proyek sederhana. Pada aktif ini akan mempelajari penerapan konsep dalam pemrograman berorientasi objek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf